Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Gita Cahyani dengan nomor NIM 2511306096. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Namun, tidak semua hadis memiliki kualitas yang sama. Oleh karena itu, para ulama hadis melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang beredar untuk menentukan apakah hadis tersebut dapat diterima atau harus ditolak. Berdasarkan diterima atau tidaknya suatu hadis sebagai hujjah atau dasar hukum, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Pengertian hadis makbul. Secara bahasa, makbul berarti diterima. Dalam istilah ilmu hadis makbul adalah hadis yang memenuhi syarat untuk diterima dan dapat dijadikan sebagai pedoman atau dasar hukum dalam Islam. Hadis makbul memiliki sanad yang jelas dan bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan terpercaya, serta tidak mengandung cacat maupun kejanggalan. Hadis yang termasuk kategori makbul yaitu yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya, serta tidak terdapat cacat dan kejanggalan. Hadis sahih merupakan tingkatan hadis yang paling tinggi dan paling kuat kedudukannya. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, tetapi tingkat ketelitian hafalan perawinya berada sedikit di bawah hadis sahih. Walaupun demikian, hadis hasan tetap dapat diterima dan dijadikan hujjah dalam Islam. Dengan demikian, hadis sahih dan hadis hasan termasuk ke dalam hadis makbul atau hadis yang diterima. Pengertian hadis mardud. Secara bahasa, mardud berarti ditolak. Dalam istilah ilmu hadis mardud adalah hadis yang tidak memenuhi syarat untuk diterima karena terdapat kelemahan pada sanad maupun perawinya. Akibat kelemahan tersebut, hadis mardud tidak dapat dijadikan dasar hukum secara langsung. Salah satu bentuk hadis mardud yang paling dikenal adalah hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat hadis sahih atau hadis hasan. Kelemahan tersebut dapat terjadi karena sanad yang terputus, perawi yang kurang kuat hafalannya, atau adanya cacat dalam periwayatan hadis. Karena memiliki kelemahan, hadis do'if tidak sekuat hadis sahih dan hadis hasan. Perbedaan hadis makbul dan hadis mardud. Perbedaan utama antara hadis makbul dan hadis mardud terletak pada kualitas sanad dan perawinya. Hadis makbul memiliki sanad yang jelas, bersambung, serta diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya sehingga dapat diterima sebagai hujjah. Sedangkan hadis mardud memiliki kelemahan dalam sanad atau perawinya sehingga tidak memenuhi syarat untuk diterima. Oleh karena itu, sebelum menggunakan suatu hadis sebagai dasar hukum atau pedoman dalam beribadah, perlu diketahui terlebih dahulu status dan kualitas hadis tersebut. Contoh hadis do'if. Faqad ruwiya min hadis Salman wa huwa syahru awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi Shahihi. Wa qala in sahha wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, yang artinya telah diriwayatkan dari Salman bahwa Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh rahmat, di pertengahannya penuh ampunan, dan fase terakhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini dinilai do'if karena jalur penyampaiannya bermasalah besar, terutama akibat adanya dua perawi bernama Yusuf bin Ziyad dan Ali bin Zaid yang disepakati para ulama memiliki hafalan yang sangat buruk dan sering salah dalam penyampaian riwayat,
Saking fatalnya celah tersebut, Imam Ibnu Khuzaimah selaku ulama yang membukukan hadis ini pun merasa ragu, hingga beliau sengaja memberikan catatan kaki yang dituliskan jika hadis ini sahih, sebagai tanda bahwa riwayat ini memang tidak bersih dari cacat. Contoh hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Haddatsana Muhammad Ibnu Abi Ya'qub Al-Kirmani, haddatsana Hasan, haddatsana Yunus, qala Muhammad huwa Zuhri an Anas ibni Malik radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya'qub Al-Karmani, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Yunus berkata, Muhammad, dia adalah Az-Zuhri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rizkinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Kandungan hadis tersebut adalah, hadis ini menjelaskan bahwa menyambung silaturahmi memiliki keutamaan besar dalam Islam. Orang yang menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat akan memperoleh keberkahan rezeki serta umur yang diberkahi atau dikenang dengan kebaikan setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga tali persaudaraan dan tidak memutuskannya. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah bahwa seorang muslim harus menjaga silaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya, karena silaturahmi dapat mendatangkan keberkahan rezeki, mempererat persaudaraan, serta membawa banyak kebaikan dalam kehidupan. Sebaliknya, memutus tali silaturahmi merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam dan dapat merusak keharmonisan hubungan antar sesama.